Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan dari if ya. Nah, di sini kita akan membahas dua if. Nah, yang pertama ini if yang biasa, yang paling gampang ya. Nah, yang kedua itu ada if bertingkat. Nah, jadi nanti rumus if-nya itu di dalam if ada if lagi. Nah, jadi if-nya nggak satu ya. Nah, gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini ada data ya, nilai ujian 1, nilai ujian 2, nilai ujian 3, kemudian ada rata-rata dan juga keterangan. Nah, di bawah ini bisa dilihat teman-teman soalnya. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70, keterangannya lulus. Nah, jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka keterangannya remedi. Nah, berarti di sini kita mencari nilai rata-rata dulu ya. Untuk mencari nilai rata-rata itu menggunakan rumus average ya. Tulisannya average. Kita ketik langsung sama dengan ya, sama dengan tulis saja Vena ini sudah muncul ya. Kemudian kurung buka ya. Nah, nanti untuk koma atau titik komanya ya nanti disesuaikan dengan komputernya teman-teman ya. Kadang ada yang menggunakan koma. Nah, di komputer saya ini menggunakan titik koma. Ya. Average, kemudian kita blok nilainya dari jika ya. Nilainya jika dari nilai ujian 1 sampai dengan nilai ujian 3 ya. Jadi bukan satu persatu tapi langsung diblok saja ya. Ya, begini ya. Kalau sudah average, jangan klik satu, klik satu, klik satu, enggak, jangan seperti ini. Tapi langsung di blok ya. Nah, ketika kita sudah menulis rumusnya sama dengan average, kurung buka, kita blok seperti ini ya. Jangan diklik satu persatu. Nah, kemudian setelah itu kurung tutup, enter. Nah, ketemulah nilai rata-ratanya jika berarti 65. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal pergi ke pojok kanan bawah sampai tanda plus, kemudian kita klik, tarik ke bawah sampai Doni. Nah, kini sudah ketemu nilai rata-ratanya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah di keterangan ya. Jadi di keterangan ini soal utamanya. Nah, soalnya adalah jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70, maka keterangannya lulus. Nah, berarti nanti kita mengambil dari nilai rata-rata ini. Nah, jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka keterangan remedi. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus if. Sama dengan if ya, kurung buka. Nah, nilai rata-rata ya, di sini logical test. Logical test berarti kita ambil dari sini. Nilai rata-rata klik. Jika ya, nilai rata-rata lebih dari sama dengan, berarti simbolnya seperti ini. Lebih dari sama dengan, nah, 70, tulis 70. Makanya pakai titik koma. Nah, kalau di laptop teman-teman atau komputer teman-teman pakai koma ya sesuai dengan arahan yang di bawahnya ini ya. Jadi jangan terpacu, oh saya pakai titik koma, oh teman-teman harus pakai titik koma, enggak. Jadi ketika ngetik rumus nanti dilihat di bawahnya seperti ini ya. Nah, di sini kan pakai titik koma, bisa dilihat itu. Nah, oke lanjut ya. Jika nilai rata-rata atau F4 kurang lebih ya, maksudnya lebih dari sama dengan 70, maka lulus. Nah, di sini maka kan sudah tertulis maka ya, titik koma. Nah, untuk menulis huruf itu harus ada tanda titik 2, lulus. Nah, seperti ini. Harus ada titik 2 kalau mau menulis huruf. Tapi kalau angka nggak ada titik 2-nya. Nah, kemudian jika kurang dari 70 maka remedi. Ya. Titik koma. Nah, di sini kita bisa langsung tulis saja remedi ya. Remedi, jika salah itu remedi. Nah, yang lainnya itu remedi. Nah, ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini kan rata-rata ini 65, berarti kan remedi, betul. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kita cek 90 lulus, 70 lulus ya. Karena lebih dari sama dengan 70, maka lulus. Kemudian 65 remedi ya, sesuai kan hasilnya
gitu. Nah, oke, saya coba ulang sekali lagi biar teman-teman makin paham ya. Nah, sama dengan if kurung buka logical test ini dari rata-rata ya. Jika rata-rata lebih dari sama dengan 70, maka titik koma ditulis lulus. Nah, jika salah, value if true, if false ya, false nih, maka ditulis remedi. Tulis aja langsung remedi. Nah, terus jangan lupa titik koma 2 ya. Tutup kurung langsung oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan hanya ada dua keterangan ya. Nah, ini untuk if yang biasa, if biasa ya. Atau yang paling gampang gitu. Kemudian kita lanjut ke yang if bertingkat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 keterangan. Kalau tadi kan kita cuma ada 2. Nah, ini ada 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini yang dimaksud if bertingkat, ada if di dalam if seperti itu ya. Oke, kita langsung saja di sini. Kita baca dulu soalnya ya. Nah, jika kode buku IP, maka IPA. Nah, ini kode bukunya. IP, maka IPA. Kemudian jika kode buku BI ya, maka bahasa Inggris. Kemudian jika kode buku MA, maka matematika. Terakhir, jika kode buku PC, maka penjas orkes. Nah, di sini kita pakai rumus if. Sama dengan if ya. If kurung buka. Nah, kita klik di kode buku. Nah, kode bukunya terus sama dengan ditulis IPA sama dengan jika kode buku ya sama dengan nah, oke, saya ulang lagi nih. If ya kurung buka, klik kode buku terus sama dengan tulis IP ya. Jangan lupa petik 2 ya karena ini huruf ya. IP sama dengan IP, maka nah, titik koma ditulis IPA. IPA. Nah, di sini. Terus titik koma lagi. Nah, kita tulis if lagi di sini. Nah, kurung buka. Nah, sama kita klik lagi di kode bukunya ya. Kita klik lagi di kode bukunya. Aduh, salah klik nih. Salah ngeklik. Di kode bukunya. Bentar. Tak lebarin dulu ya. Ininya saya hapus lagi dulu, tak lebarin ininya. Oke, biar gampang. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi di sini kita tulis sama dengan if kurung buka. Nah, kita klik kode bukunya. Kode buku C4 sama dengan IP ya. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa kalau huruf itu ada titik 2 di atas. Maka IPA. Nah, dipetik juga if lagi kurung buka C4 ya, diklik ya C4-nya sama dengan apa berarti yang kedua BI ya. Ditulis BI maka titik koma bahasa Inggris. Nah, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini kita tulis if lagi nih. If lagi kurung buka. Kita klik lagi di C4-nya ya. Nah, sama dengan MA ya. Jika C4-nya sama dengan MA, maka titik koma matematika. Nah, seperti ini. Yang terakhir ya, if lagi yang terakhir. If lagi kurung buka, C4-nya klik lagi
sama dengan PJ, ya, maka tulis penjas or cache. Nah, yang terakhir, titik koma terakhir kita bisa diisi dengan angka 0 saja, ya. Value if false kita tulis angka 0 saja, kemudian tutup kurung 1, 2, 3, 4 kali, ya, karena tadi ada 4 kriteria. Nah, kita enter. Nah, jadi kan IPA. IPA kan IPA, betul. Nah, kita tarik ke bawah, dicek dulu benar apa enggak nih. Nah, otomatis BI jadi bahasa Inggris, MA jadi matematika, kemudian PJ jadi penjas or cache, BI jadi bahasa Inggris. Nah, sesuai ya dengan soal. Jadi ini betul jawabannya. Oke, saya ulang sekali lagi ya biar teman-teman semakin jelas. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Nah, jadi sama dengan if kurung buka, kita klik kode bukunya. Jadi patokannya adalah di kode buku yang pertama, jadi nggak pindah-pindah kode buku yang kedua, ketiga. Intinya yang menjadi patokan itu yang diklik itu yang pertama semua ya. Yang kedua sampai yang terakhir itu nggak dipakai di dalam rumus gitu. Kode buku klik sama dengan IP ya, yang pertama kriterianya IP, maka tulis IPA. Nah, fokus ya yang pertama. Kemudian titik koma, kita tulis if lagi. Nah, kurung buka, kita klik C4 lagi. Nah, patokannya ya sama dengan yang kedua, kita tulis kode buku yang kedua BI ya. Kita lihat di soalnya BI, kita tulis BI. Maka titik koma bahasa Inggris. Nah, tulis bahasa Inggris. Kemudian titik koma lagi, kita if lagi, kurung buka. Kita klik di C4 lagi ya, C4. Tulis C4 sama dengan MA, maka titik koma matematika. Nah, titik koma lagi yang terakhir, if lagi, kurung buka, C4 ya, masih di C4. Intinya patokannya adalah C4 semua. Sama dengan PJ, maka penjas or cache, titik koma yang terakhir diisi angka 0 aja juga nggak apa-apa ya. Kita tutup kurung 1, 2, 3, 4 karena ada 4 kriteria. Kemudian enter. Setelah itu kita langsung tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman, penjelasan dari if yang biasa dan juga if bertingkat. Jadi dalam Excel itu kalau ujian itu ya yang dinilai itu ya rumusnya ini benar atau enggak gitu, jawabannya benar enggak gitu, terus rumusnya pakai apa gitu, bukan di ketik manual ya. Namanya Excel ini kan untuk mempercepat pekerjaan gitu. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang bingung ya, teman-teman nanti bisa komen di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya nanti bisa kita bahas ya, kita bahas hal-hal yang masih bingung gitu. Nanti kita bahas di video selanjutnya jika ada teman-teman yang masih bingung, dan saya harap teman-teman bisa paham semuanya dan tentunya nanti bisa mengerjakan ya jika ada soal tentang if. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Nanti akan kita bahas tentang VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.